Video kali ini aku mau kasih tahu bagaimana sih cara membersihkan kompor agar kompor kalian awet dan bisa digunakan lama. Jadi di sini tuh aku mau bersih-bersih kompor gas seperti yang kalian lihat di video ini. Jadi sebelum lanjut ke videonya, apa yang mau aku buat di sini, kalian bisa lihat video ini dulu. Dan kalau kalian mau tahu bagaimana sih cara membersihkan kompor gas dengan aman dan benar, kalian bisa lihat videoku. Yuk, apa dulu yang harus kita perbuat sebelum jauh melangkah ke bagian dalam? Kita bersihkan di bagian tungku yang seperti kalian lihat di sana. Yuk, kita bersih-bersihkan aja dulu yuk. Ikutin video kita terus ya, guys. Jadi di sini tuh kita akan mengasih tahu bagaimana sih caranya membersihkan alat-alat rumah yang bisa kalian lihat seperti ini. Salah satunya kompor yang satu ini yang berabad-abad tidak dibersihkan karena waktu yang harus disisihkan. Ini adalah tungku kedua yang harus kita bersihkan. Kalian bisa perhatikan kondisinya seperti yang kalian lihat di video ini. Ini aku bersihkan dengan cara seperti yang aku bisa. Kalau kalian punya cara tersendiri untuk membersihkan ini tanpa harus menggunakan seperti yang aku gunakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Guys, jadi ini adalah tungku yang udah kita bersihkan secara manual menggunakan alat sederhana. Tapi nanti kita akan tunjukkan bagaimana sih hasilnya kita membersihkan tungku di bagian bawah ini menggunakan air yang udah kita sediakan menggunakan sabun atau deterjen. Mau tahu hasilnya? Ikutin video kita terus ya guys. Oke guys, kalau tadi kita bersihkan tungkunya, sekarang kita bersihkan besi tembaga seperti yang kalian lihat di video ini dengan alat sederhana juga. Bagaimana sih proses pengerjaannya? Jadi tungku ini bahannya tembaga atau kuningan, aku nggak tahu secara pasti, tapi ini yang jelas kena api lebih kuat, nggak ada masalah, sepanas apapun. Jadi ini tuh tembaga kalau menurut aku sih, kuningan-kuningan tembaga gitu. Jadi ini karena kena api berabad-abad jadi warnanya seperti ini. Kalau kita gosok pakai alat yang mau kita bersihkan, nanti hasilnya seperti apa, kalian bisa lihat video ini terus ya guys, jangan di skip-skip. Permasalahannya kalau tidak dibersihkan di bagian lubang-lubang yang ini itu akan tersumbat dan menyebabkan apinya tidak lancar, bahkan bisa hidup separuh. Jadi kalian pastikan per 3 bulan kalian harus bersihkan karat yang ada di lubang-lubang kecil di setiap lubang kalian lihat di video ini. Simak terus video kita ya guys. Pertama-tama kita singkirkan dulu satunya, kita mau bersihkan yang satu dulu. Karena ini ada dua, jadi ini ada dua pula besi di bagian tengah. Menggunakan alat seperti yang kalian lihat di video ini.
Jadi tadi kita udah bersihkan di bagian tombolnya ini, kemudian kita bersihkan di bagian ini ya guys, pemutarannya. Jadi kalau ini tidak dibersihkan, itu yang menyebabkan kerusakan-kerusakan yang terjadi yang tanpa kalian sadari. Pastikan semuanya ini bersih ya guys dalam waktu beberapa bulan gitu. Jangan dibiarkan seperti yang kalian lihat di video ini. Kalau kalian biarkan, dia akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lebih parah, seperti dol ataupun susah untuk dihidupkan. Itu salah satu penyebabnya kalian tidak bersihkan dan tidak urus kompor kalian. Kalau kalian biarkan bertahun-tahun, mungkin kompor kalian hanya di tahun itu aja umurnya. Tapi kalau mau tahu bagaimana sih caranya mengurus kompor agar kompor kalian panjang umur, kalian bisa lihat video ini. Di sini aku akan beritahu bagaimana sih caranya membersihkan atau mengurus kompor kalian agar umurnya lebih panjang daripada yang kalian pikirkan. Biasanya orang tidak peduli dengan masa aja guys, jadi nggak diperhatikan ya guys. Jadi kita di sini mau beritahu bagaimana sih cara membersihkannya agar kompor kalian itu bisa bertahan lama ya, seperti itu. Cukup dengan cara-cara sederhana seperti ini, kalian bisa menyelamatkan kompor kalian dari kerusakan-kerusakan yang nggak pernah kalian bayangkan. Dan seperti ini guys, kita bisa perhatikan. Mungkin ini sepele, tapi ini bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Seperti itu. Tidak perlu menggunakan alat-alat khusus, kalian udah bisa mendapatkan hasil bersih kompor yang kalian gunakan sehari-hari. Udah kita lakukan secara sederhana guys. Jadi kalian harus lakukan ini pada kompor kalian agar kompor kalian itu bisa awet dan bisa digunakan jangka panjang ya. Jadi kalau kalian biarkan kompor kalian dengan sendirinya, mungkin kompor kalian hidup tapi tidak bisa dipastikan untuk lama kayak gitu. Jadi kalian bisa perhatikan tadi sebelum dibersihkan sama setelah dibersihkan. Kayak gitulah salah satu faktor penyebab kalau kompor kita tidak dibersihkan, itu menyebabkan terjadi hal-hal yang nggak pernah dibayangkan. Sedangkan kompor ini dibutuhkan setiap saat oleh para ibu-ibu atau orang yang sedang masak di rumah atau di tempat pemasakan. Kayak gitu. Kebanyakan orang hanya bisa menggunakan saja tanpa memikirkan perawatan dari kompor tersebut. Seperti itu. Yang satu udah kita bersihkan, kita mau pindah ke bagian yang satunya. Kan karena kompornya 2 tungku. Jadi ini adalah salah satu yang belum dibersihkan. Kalian bisa perhatikan penumpukan minyak yang tanpa disadari menjadi salah satu penyebab utama kompor ini terjadi masalah-masalah yang nggak pernah dibayangkan. Jadi di sini tuh aku mau bersihkan dulu ya guys. Kalian bisa perhatikan aja caranya seperti apa. Cukup sederhana, gunakan alat-alat yang ada di rumah kalian. Pastikan pengurusan kompor di rumah kalian itu berlangsung per 3 bulan sekali minimal. Kalau kalian nggak punya waktu, kalian bisa bersihkan setahun 2 kali. Tapi karena aku ada waktu, jadi aku bersihkan 3 bulan sekali. Aku bersihkan agar kompornya itu bisa awet dan tahan lama. Di sini kita bersihkan seperti yang kalian lihat di video ini. Kalian bisa tiru aja di rumah. Kayak gitu. Kalau kalian punya waktu lebih, kalian bisa manfaatkan waktu kalian untuk mengurus alat-alat rumah kalian, seperti membersihkan WC, kompor, atau bisa membersihkan tempat-tempat yang mungkin digunakan tapi jarang dibersihkan. Kayak gitu. Di channel ini aku akan memberitahu bagaimana sih caranya mengurus alat-alat di rumah kalian agar alat-alat dapur atau rumah kalian itu bisa awet dan tahan lama saat digunakan. Kayak gitu. Tasnya ini, tapi kita membersihkannya satu-satu. Caranya seperti apa agar kalian bisa mengikuti di rumah? Kalian bisa lihat videoku. Pertama-tama kita lihat dulu di mana letak posisi kawatnya. Di bagian ini kalian bisa membuka kawat yang seperti kalian lihat ini. Mungkin sedikit kilas kalian tidak menghiraukan kawat ini apa fungsinya. Tapi fungsi dari kawat ini buat kalian yang belum tahu, itu adalah pengunci daripada, ini adalah tempat keluarnya sumber gas sama percikan api yang dihasilkan dari pemantik di bagian bawah ini.
Jadi semua menyatu dan mengalir di bagian gas dengan pemantik api yang dihidupkan melalui tuas ini. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa lihat video ini agar kalian tahu. Cara bukanya seperti apa? Kalian bisa lihat videoku ini. Kalian cukup gunakan cara seperti ini aja. Dan kalau alat kawat ini bermasalah atau patah atau berkarat, jarang dibersihkan, kalian bisa ganti dengan kawat sederhana yang ukurannya sama seperti yang kalian lihat di video ini. Jadi kalian bisa ganti dengan kawat ukuran agar sesuai lubangnya untuk menahan bagian tuas penghasil gas sama percikan api ini guys. Kali kita buka dulu, kita akan menggunakan tang ya. Kalau kalian bisa menggunakan tangan kalian, kalian gunain aja. Tapi aku kali ini aku mau gunakan tang seperti ini. Jadi kita keluarkan aja ujungnya seperti ini. Ini adalah kawat penahan bagian dari ini guys, kawatnya bentuknya seperti ini. Kalau kalian mengalami patah atau bermasalah, kalian bisa buat sendiri dengan kawat sejenis atau seukuran ini dan dibentuk seperti ini ya guys. Yuk lanjut kita di bagian ini. Kemudian kalian bisa copot ininya, tapi dipastikan dulu di bagian bawahnya posisinya seperti apa, agar kalian tahu cara mengembalikannya. Kita lihat di bagian bawah ya guys. Ini adalah posisi di bagian bawah. Kalian bisa copot ini dengan cara seperti yang kalian lihat di video ini. Kalian cukup putar aja. Nih cukup seperti ini. Kalian kemudian kunci. Ini tidak dikunci ya. Ini hanya sekedar ditempelkan saja dan ditahan pakai kawat di bagian atasnya kayak gitu. Jadi tidak ada patokan khusus yang harus kalian pasang. Jadi seperti itu. Jadi di sini aku ngajari bagaimana sih kalian agar bisa membersihkan kompor kalian. Ini udah terlepas, sudah terpisah dan kita bisa bersihkan di tempat yang lapang kayak gitu. Jadi yuk kita mulai bersihkan.
Udah.